warga, kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BES atau Bekasi Fajar Industrial Estate. Jadi ini apakah perusahaannya ini sama dengan sahamnya ya, yaitu The BES atau enggak? Nanti kita lihat apa yang bisa kami temukan untuk laporan keuangan kuartal pertama 2024 kali ini. Di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya yaitu Yoshihiro Kobi, kemudian direkturnya sendiri ada Suami Rudi Tanadi. Untuk alamat kantor mereka ada di Wisma Agro Manunggal lantai 10 Jenda Gatot Subroto, Kauf 22 Jakarta. Jadi di sini dia dikatakan itu dalam bentuknya rupiah. Tapi nilainya itu kan nggak dikatakan, tak seharusnya itu satuan penuh ya. Biasa kalau nggak disebut itu satuan penuh. Untuk kas dan setara kas dari 400 miliaran sekarang menjadi 300 miliaran. Oke, bukan sedikit, tapi kalau kita lihat di sini piutang yang untuk pihak berhasil malah meningkat loh. Dari 372 juta menjadi 972 jutaan. Piutang yang pihak ketiga menurun. Oke, ini agak cukup bagus. Nah, ini dia persediaannya malah berkurang. Dari 1,679 triliunan sekarang hanya tersisa 1,67 triliunan. Tapi mungkin karena adanya penjualan atau gimana ya. Nanti kita lihat, ini kan bisa juga tanah ataupun gedung dan lain-lain, karena ini bergerak di bidang kayak gitu ya. Nah, kawasan industri kayak itu. Ini ada persediaannya aset tidak lancar, aset tetap. Nah, ini agak sedikit meningkat, tapi ini kan nilainya. Yang kita perlukan kalau apa itu kita lihat dari total luas bangunan dan lain-lain kayak gitu ya. Untuk hutangnya kalau kita lihat di sini, hutang yang pihak berrelasi ini meningkat sedikit dari 6 miliaran menjadi 7 miliaran. Kemudian yang pihak ketiga menurun dari 14 miliaran sekarang hanya tersisa 11 miliaran. Lalu kita lihat di sini ada beban akrual juga. Beban akrual dia sedikit menurun dari 25 miliaran sekarang menurun sedikit lah menjadi 23 miliaran. Total hutang jangka pendek, nah ini oke, dia menurun juga. Kita lihat yang total hutangnya ya. Total hutang keseluruhan dari 1,5 triliunan sekarang hanya tersisa 1,4 triliunan. Kalau kita lihat di sini, ini dia ada mengalami penurunan hutang ya. Penurunan hutang kurang lebih 80 miliaran kayak gitulah. Berarti dia penurunan kurang lebih 80 miliaran. Kita lihat ekuitasnya pun ternyata menurun, tetapi penurunan hutang itu masih lebih banyak daripada penurunan ekuitas. Dimana kalau kita lihat di sini, ini penurunan ekuitas paling sekitar 8 hingga 9 miliaran kayak gitu, tapi hutangnya itu menurun lebih banyak loh. Ini masih oke. Nah, ternyata ini agak kurang oke ya. Dimana pendapatan itu berkurang cukup banyak dari 197 miliaran menjadi 77 miliaran. Nanti kita bisa cek sebenarnya pendapatannya itu berkurang di mana. Kalau kita lihat di sini, ini bahan pokok pendapatannya sudah cukup oke, di mana menurun sudah cukup banyak. Tetapi karena pendapatannya sangat sedikit, labanya itu menjadi dari 130 miliaran jadi 40 miliaran. Itu belum dikurangi beban lain-lain. Kalau dikurangi beban lain-lain menjadi rugi bersih periode berjalan sekitar minus 8 miliaran. Nah, dari awalnya yang untung 100 miliaran sekarang menjadi rugi 8 miliaran. Nah, ini kita lihat yang diatribusikan kepada pemilik entitas Indo 8 miliar juga lah ya, hampir sama. Nah, jadi itulah yang penting. Ibaratnya biasanya beban pokok penjualan itu udah berapa, nah itu agak susah untuk dikurangi, apalagi untuk beban gaji dan lain-lain. Itu kan kebanyakan gak mungkin kita potong gaji ya kan. Biasanya kalau gaji itu paling setiap tahun meningkat. Jadi kalau pendapatan itu tiba-tiba anjlok, otomatis biaya kan gak mungkin bisa potong gitu banyak ya. Nah, itulah yang menyebabkan bisa menyebabkan kerugian. Jadi pewaspada, seharusnya mencari cara ya gimana pendapatan bisa tetap meningkat ataupun stabil gitu lah ya. Ini penerimaan keseluruhan pelanggan anjlok karena memang penjualan anjlok. Ini pembayaran kepada karyawan. Nah, ini dari 13 miliaran menjadi 16 miliaran. Ini saya wajar sih. Kepada pemasok dia berkurang karena mungkin kurangnya atau gimana. Dari 50 miliaran berkurang menjadi 39 miliaran.
Tapi kalau untuk yang kepala karyawan, kepala kontraktor, pemasok itu agak sulit dikurangi. Mengapa? Kalau kepala pemasok kita kurangi, jadi nanti di masa depan itu gimana? Karena kalau karyawan kan agak sulit dikurangi. Gimana kuranginya? Kecuali PHK ya, tapi itu kan agak kurang bagus ya. Nah, jadi itulah yang perlu diperhatikan. Memang memiliki sebuah perusahaan itu gak gampang. Maka kita gak bisa aja seorang sebagai direktur atau gimana itu gak gampang. Di sini ada komisaris utama, yaitu I Gusti Putus Suryawirawan. Lalu ada wakil komisaris utama yang mereka sebagai komisaris independen. Ada Herbudianto, ini memang komisaris independen kalau tidak salah baru mengundurkan diri ya kemarin ya. Tapi untuk alasannya mungkin itu masalah internal ataupun pensiun dan lain gak ada yang tahu ya. Nah itu tahu-tahu sendiri aja misalnya yang tahu. Atau bisa juga misalnya kalau ada tahu sedikit informasi mengenai perusahaan ataupun keuangan bisa juga dituliskan di kolom komentar. Kita lihat di sini. Nah, terkadang kita pun juga bisa lihat loh, ibaratnya penyusutannya itu berapa. Kita lihat kan itu biasanya ada ditulis aset tetapnya itu penyusutan hingga berapa tahun nilai pakainya gitu. Nah, kan ada disebutkan itu biasa di awal laporan keuangan. Bisa cek dari sana dan bandingkan dengan yang di bawahnya. Dan bandingkan juga apakah lamanya itu wajar atau enggak. Nah, ini ada kasnya yang dalam rupiah dan dolar Amerika Serikat ini yang di bank ya. Yang di bank dari 167 miliaran meningkat menjadi 172 miliaran, setidaknya meningkat sedikit. Paling banyak mereka taruh di Bank Mayapada Internasional, itu yang US dollar. Kemudian ada Bank Mandiri di Bank Mandiri sebesar 71 miliaran. Ini Bank Mayapada Internasional ya. Ini bahkan pun meningkat loh. Yang bank apa ini? Bank HSBC ini jadi gak ada. Kemarin ada 170 jutaan. Lalu yang deposito pun kemarin di Bank Citras itu ada sekitar 91 miliar, sekarang jadi gak ada. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, mengapa sekarang biasanya ada pakai Bank HSBC, ada pakai Bank Citras untuk yang deposito, HSBC untuk yang kas. Kenapa menjadi gak ada kayak gitu lah ya. Ini piutang usaha, kita lihat ada pihak berelasi. Wah, ini ada pihak berelasi juga ya, sekitar 3 miliaran. Ini mengapa yang pihak berelasi masih ada maintenance fee, service charge, air dan sewa ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan nih. Padahal kan pihak berelasi biasa ini kan di pihak ketiga ya. Nah, bahkan penurunan nilainya ini agak cukup tinggi loh. Dari 2,42 miliaran menjadi 2,49 miliaran. Padahal sehingga piutangnya itu menjadi 972 jutaan. Kok bisa kayak gitu ya? Ini ada penyisihan penurunan nilai. Nah, ini jadi sebenarnya untuk laporan ini kita perlu berhati-hati. Jika kita lihat ada yang kurang sesuai, kita perlu cek lagi laporan sebelumnya dan ataupun kita perlu tanyakan ya. Ini total piutang usahanya dari 124 menjadi 100 miliaran ya. Oke, agak sedikit berkurang. Yang pihak berelasi piutangnya ini sekitar 2,4 miliaran. Lebih dari 3 bulan. Ini agak sedikit macet yang pihak berelasi. Nah, tahu-tahu sendirian piutang itu kan berarti mereka bayar ke kita, tapi ini agak macet ya. Pada orang-orang sendiri lah kayak anggap kayak gitu. Kalau yang pihak ketiga pun hampir sama, ini agak cukup macet, tapi menurut kami yang pihak berelasi lebih macet. Yang pihak ketiga ini gak gitu macet lah, karena masih jika dibandingkan dengan total jumlahnya masih agak sedikit oke. Kalau kayak gitu, ibaratnya kita tahu sendiri. Ini ada aset tetap di sini, tanah, bangunan dan prasarana inventaris. Nah, ini tentunya ada penambahan juga ya. Wah, ini aset dalam penyusunan ada sekitar 313 jutaan. Wah, ini ada penambahan loh. Lalu ada pelengkapan hotel 135 jutaan. Oh, ada hotel juga nih ya. Ini ada pelengkapan hotel nih.
Nah, ini yang utang usaha. Kalau kita lihat di sini, ini utang usahanya tadi kan 2 miliar yang berhasil ya. Ini utang usahanya 7 miliar. Wah, ternyata masih oke lah ya. Dimana kalau kita lihat utangnya yang pihak berrelasi kepada pihak berrelasi sama yang piutangnya itu ternyata hutangnya masih lebih banyak. Itu kan berarti kita pinjam uang masih lebih banyak. Nah, masih cukup oke lah. Ini pihak berrelasi. Nah, ini gak gitu macet sih, tapi agak macet juga, hampir sama. Utang bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, ini ada pendapatannya. Kalau kita lihat di sini, ini pendapatannya ini ternyata yang menurun drastis itu karena yang penjualan tanah. Nah, ini penjualan tanah dari 156 miliaran sekarang menjadi 34 miliaran. Maintenance semua paling bukan sedikit. Hotelnya yang meningkat dari 2 miliar menjadi 3 miliar. Lain-lain ini kita gak tahu ya. Ini mereka tulis lain-lain aja, tapi ini agak cukup besar loh nih. 5 miliaran menjadi 8 miliaran. Jadi penjualan tanah itu dia menurun cukup drastis, itu yang menyebabkan pendapatannya yang jual. Sebenarnya kalau jual tanah itu kayak beban biaya itu gak gitu besar ya, paling jual buat surat dan lain-lain gitu. Tetapi inilah yang perlu kita perhatikan, tanah itu memang kita pengen cari yang murah, bahwa kalau naik bahwa jual itu agak susah ya. Untuk kalau kita lihat tanahnya itu sudah agak berkurang persediaan tanah. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa untuk daerah-daerah berkembang untuk persediaan tanah masih cukup banyak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Beban umum dan administrasi, kalau kita di sini gaji dan tunjangan meningkat, memang harus meningkat ya. Gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan karyawan itu lebih baik daripada biaya promosi yang tidak efektif. Nah, karena banyak loh kita temui promosi-promosi biaya jasa profesional, tapi ujungnya penjualannya gak naik-naik. Nah, ada juga yang kayak gitu ya. Kita tidak tahu alasannya mengapa kau udah gak ini, kenapa gak apa ya. Nah, ini ya, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Salam investasi.